Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya hanya di Was-Was. Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Bayang-bayang jeruji besi mengintai Dewi Persik atau Dewi Muria Agung. Lantaran buntut perseteruan adu cakar dengan lawan mainnya Julia Perez, DP diganjar hukuman penjara selama 3 bulan oleh Mahkamah Agung yang memutuskan dirinya bersalah karena tindak penganiayaan terhadap Jupe. Kabar tersebut tentu bagaikan petir di siang bolong bagi kedua orang tua DP. Mereka jauh-jauh datang dari Jember ke Jakarta untuk menemani putri tercinta setelah mendengar kabar DP akan masuk penjara. Benarkah orang tua DP merasa khawatir jika DP akan segera dijemput paksa untuk melaksanakan hukuman? Semuanya ada keluarganya. Lagi kebetulan pas datang ke Jakarta. Kangen aja keluarganya. Ya udah. Hah? Ya orang tuanya ada. Kakaknya, orang tuanya. Ya tentunya kan kalau lagi ada permasalahan seperti ini, semuanya kan pihak keluarga mendukung penuh lah. Karena gini ya, kalau di pihak kita kan merasa sudah tidak ada permasalahan lagi sebenarnya. Kan sudah ada, istilahnya sudah ada pelaku dan sudah ada korban. Nah, yang kita tahu gitu. Kalau untuk secara detailnya kan yang lebih tahu jelas adalah kuasa hukum. Itu aja. Jadi makanya pihak keluarga cuman ya pengen menengok aja, menengok Mbak DP seperti apa, ya fine, nggak apa-apa. Orang tua mana yang tak khawatir ketika mengetahui putrinya akan menghuni lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu? Padahal mereka yakin DP tak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Sayangnya lembaga hukum tertinggi Mahkamah Agung telah memutuskan hukuman yang harus dijalani oleh DP. Orang tua DP saat ini seolah tak percaya dengan nasib buruk yang menimpa putrinya. Keluarga besar DP pun sempat mengalami syok lantaran mendengar DP divonis 3 bulan penjara. Pasti ya kaget juga lah Mbak, gitu. Namanya orang tua, makanya itu kan kita ini juga bingung sebenarnya. Kenapa bisa seperti ini? Makanya kan semuanya itu kan makanya melakukan pihak kuasa hukum kan tadi juga sempat datang kan menjelaskan duduk permasalahannya. Untuk keluarga besar Mbak Dewi Persik kemarin dan hari ini pun kami sempat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun sakit, kalaupun ada shock, itu wajar selaku orang tua ya. Akan tetapi komitmen kami dalam hal mencari keadilan ini, apapun kami akan upayakan. Setelah menjatuhkan vonis kepada DP, rencana eksekusi pun segera disusun oleh tim eksekutor, yakni pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jika Jupe sempat hilang beberapa saat, lantas bagaimana dengan DP? Sayang, sejak mengetahui keputusan MA tersebut, DP yang sempat menantang orang-orang yang ingin mendatanginya, kini berubah 180 derajat menjadi diam 1000 bahasa. Berbeda pula dengan penampilan DP saat tampil dalam penggalangan dana untuk korban Gunung Sinabung beberapa waktu lalu. Saat itu DP begitu ceria, senyum lebar terpancar dari wajahnya. Tak terlihat sedikit pun kesedihan atau ketakutan, padahal dirinya telah divonis 3 bulan penjara oleh MA. Mungkinkah saat itu DP sedang menyembunyikan kesedihannya? Atau mungkin DP memang benar-benar tidak takut untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan terhadapnya? Dan seperti inilah penampilan DP saat itu. Berbarengan dengan dipublishnya putusan ini, petikan dan salinan lengkap dari putusan ini akan dikirimkan kepada para pihak yang menurut undang-undang, antara lain terdakwa dan penasihat hukumnya, kemudian jaksa selaku pemohon kasasi, dan sekaligus juga jaksa sebagai pelaksana eksekusi. Prosedurnya kan kita panggil dulu sekali, 2 kali, 3 kali, kalau dia hadir ya kita eksekusi. Kalau tidak hadir tiga kali dipanggil tidak hadir,
mungkin akan melakukan upaya paksa gitu kan. Pokoknya intinya gini, siapa yang berani menjarakan saya? Itu aja. Kalau memang berani silakan monggo. Meski tak mengajukan kasasi, tetapi DP harus menerima kenyataan pahit bahwa hukum tak berpihak kepadanya. Seperti halnya Jupe yang harus tinggal sementara di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, kini giliran DP yang harus mengecap kehidupan dalam penjara. Jauh dari keluarga serta hingar-bingar kemewahan, DP juga harus tenggelam dalam pilu ketika harus meninggalkan putranya. Sementara itu, kuasa hukum DP mempertanyakan tentang kesetaraan hukum yang membuat DP harus menjalani hukuman seperti Jupe. Ya kalau kesedihan itu udah pasti harus meninggalkan harus menjalani sebagaimana putusan Mahkamah Agung, sehingga dia harus sementara berpisah dengan anaknya, itu sudah pasti. Sekarang saya tanya, korbannya siapa? Pelakunya siapa? Dalam pasal yang sama, dalam waktu dan tempat yang sama, dalam pihaknya sama. Alat bukti semua menyatakan sudah diperiksa saksi, alat bukti, ahli. Itu pun sudah semuanya di pengadilan negeri maupun di pengadilan negeri, sehingga putusannya jelas, tingkat banding jelas. Kenapa ini dibalikin lagi? Pertimbangannya apa? Oke, kami belum terima salinan putusan, tapi yang jelas di sini kita bicara pasal 351, tidak ada kesetaraan. Ilmu mana kesetaraan? Apapun keadaannya, sekarang mati pun saya siap. Jadi jangan ngomong penjara, sekarang mati pun karena Allah saya siap. Detik-detik menjelang masuknya DP ke dalam bui mengundang simpati dari orang-orang terdekat DP, yakni Saiful Jamil. Mantan suaminya itu mendoakan agar DP kuat menjalani cobaan hidup yang mendera. Saya sih baru dengar juga kemarin sama hari ini. Waktu saya konfirmasi sama orang yang bersangkutan, kebetulan saya tadi pagi ketemu sama beliau di sebuah acara. Saya nanya, "Mi, itu kenapa, emang beneran?" Dia meresponnya santai aja gitu, ya tenang aja gitu, ya bagus sih tenang gitu kan, ya tinggal dilihatin aja apakah benar atau tidak. Ini kan sedang dicek juga sama pengacaranya, dan saya juga belum tahu kelanjutannya. Ya kalau sampai hal itu terjadi, ya saya sebagai orang yang mungkin sampai sekarang ya dekat sebagai saudara, ya prihatin lah atas yang menimpa sama beliau gitu, karena ini kan menyangkut sebuah hukum ya. Ya mudah-mudahan dia bisa menjalaninya dengan baik.